Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2 memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Saya CGP Nini Trahayati dari Langkat. Nah, adapun pemimpin penggerak bisa memanfaatkan potensi ekosistem yang berdaya guna. Adapun ekosistem yang dimaksud adalah bagian dari interaksi selaras dan seimbang antara biotik dan abiotik. Adapun bagian dari ekosistem biotik adalah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, staf, orang tua, wali murid, serta masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Adapun yang disebut dengan ekosistem abiotik yaitu keuangan dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Ada 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah yang bisa kita kembangkan bersama untuk kepentingan sekolah dan kemajuan sekolah, yaitu yang pertama aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset fisik, kemudian yang keempat aset finansial, yang kelima adalah aset lingkungan alam, yang keenam aset politik, dan yang ketujuh aset agama dan budaya. Adapun pendekatan dalam mengelola sumber daya itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, memusatkan perhatian kita pada apa yang menjadi kekurangan, melihat dari sudut pandang negatif sehingga tidak bisa mengenali potensi dan peluang yang dimiliki. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset, untuk menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir dan melihat potensi positif sehingga dapat mengembangkan aset atau sumber daya yang ada menjadi maksimal tanpa melihat kekurangan. Dengan demikian, kita bisa melakukan atau membuat sebuah aset tersebut menjadi hal-hal yang berguna untuk kepentingan pendidikan, baik itu dari segi biotik maupun abiotik yang ada di sekitar lingkungan sekolah ataupun tempat tinggal anak-anak peserta didik kita. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan mengoptimalkan proses pembelajaran dan menciptakan well-being pendidikan di sekolah yang membuat anak-anak merasa nyaman dan aman untuk melakukan pendidikan di lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana koneksi antara materi sebelumnya? Ayo sama-sama kita lihat koneksi antar materi. Kaitannya dengan modul 1.1 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, bagaimana cara kita mengelola sosial emosional kita dalam pembelajaran yang mengaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan membedakan kemampuan siswa untuk belajar. Kemudian, bagaimana kita mengaitkannya dengan pembelajaran coaching, yaitu seorang coach yang mampu menggali potensi seorang coach untuk menjelaskan masalah-masalah yang telah dihadapinya dan masalah tersebut bisa diatasi dari potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Setelah itu, kita mengaitkannya dengan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mampu mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah uji pengambilan keputusan. Dan sampailah kita bagaimana mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan aset atau potensi yang dimiliki dengan memetakan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Dengan demikian, dapat mengambil kesimpulan bahwa visi guru penggerak dapat mewujudkan visi sekolah melalui inisiatif perubahan yang berbasis aset atau kekuatan dengan memadukan PSE, diferensiasi, dan coaching dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat menumbuhkan kenyamanan dan kesejahteraan psikologis sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Lalu apa yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 3.2? Sebelum saya mempelajari modul 3.2, terkadang saya masih selalu menggunakan pendekatan berbasis kekurangan yang terlihat hanyalah kekurangan dan masalah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya dapat menyadari bahwa ternyata potensi yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan itu banyak sekali. Itu bisa dimanfaatkan aset yang ada secara maksimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset berdasarkan 7 aset utama yang dapat mendukung terwujudnya
murid merdeka belajar dan meningkatkan kualitas sekolah dan mutu pendidikannya. Dalam melakukan perubahan yang akan dilakukan dimulai dengan mengidentifikasi potensi melalui inquiry apresiatif dengan menggunakan apresiatif bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi 3.2. Terima kasih, salam dan bahagia.